Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya atau Juanda Kartawijaya adalah tokoh yang paling diingat karena deklarasi Juanda yang sangat penting bagi penyatuan laut Indonesia. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Setelah Indonesia merdeka, Juanda menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan Indonesia, mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, hingga Perdana Menteri tahun 1957. Proses terbentuknya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau yang bisa disebut juga Second Kabinet dibentuk lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 1957. Kabinet ini dibentuk setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II turun. Proses terbentuknya kabinet ini dilatar belakangi oleh kondisi politik yang ricuh dan hampir menyebabkan perpecahan pada tahun 1955 sampai 1957. Kemudian, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana membubarkan partai politik. 2 hari kemudian, Soekarno mengungkapkan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Namun pemikiran Soekarno tersebut tidak disetujui oleh Masyumi. Pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil. Namun PKI tidak menyetujui pengambilan kekuasaan tersebut. Akibatnya anggota PKI banyak yang ditangkap oleh militer. Setelah kehilangan kekuasaan, beberapa daerah tersebut mulai kehilangan sumber perekonomian. Akibat kejadian itu, Nasution terpaksa harus mengakhiri demokrasi liberal. Setelah kejadian itu, Nasution mendesak Soekarno untuk mengumumkan perang darurat. Presiden Soekarno setuju, dan pada 14 Maret 1957, Ali Sastro Amijoyo mengundurkan diri sekaligus berakhirnya Kabinet Ali. Pada 9 April 1957, dibentuklah kabinet baru bernama Kabinet Karya Juanda di bawah komando Insinyur Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Program kerja Kabinet Juanda. Kabinet Juanda memiliki 5 program kerja yang utama yang dikenal dengan nama Pancakarya. Isinya 1. Membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional merupakan amanat dari konsepsi Presiden tahun 1957 yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan sosial yang ada di dalam dan juga sebagai penasihat pemerintahan untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Dewan ini dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno yang anggotanya dari golongan fungsional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. Hal ini sangat penting sebab saat itu masih banyak ketidakstabilan di beberapa bidang. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Mengapa KMB dibatalkan? Sebab dianggap terlalu banyak merugikan untuk bangsa Indonesia. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat agar kembali ke Republik Indonesia. 5. Mempercepat pembangunan. Mempercepat pembangunan ini termasuk dalam program kerja Kabinet Juanda di bidang ekonomi. Isi dari program kerja Kabinet Juanda di bidang ekonomi itu tidak banyak, dikarenakan pada saat itu bangsa Indonesia sedang fokus untuk mengumpulkan kekuatan politik dalam Dewan Nasional agar siap diubah menjadi demokrasi terpimpin, bukan lagi liberal. Pencapaian yang diraih oleh Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dapat mengatur kembali batas perairan Indonesia mengenai laut pedalaman dan laut teritorial melalui deklarasi Juanda. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Membentuk Dewan Nasional. Dengan membentuk dewan ini sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kedaulatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya,
bertujuan sebagai titik tolak menegakkan demokrasi terpimpin. Mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS. Mengadakan musyawarah ini bertujuan untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas tentang masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan alutsista TNI dan wilayah Republik Indonesia. Mengadakan Munas Pembangunan atau MUNAP. Diadakannya Munas Pembangunan ini untuk membahas dan mengatasi masalah kritis yang ada dalam negeri tetapi berjalan kurang baik. Penyebab jatuhnya Kabinet Juanda. Seiring dengan perubahan sistem demokrasi di Indonesia akibat dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, pada masa demokrasi liberal juga terjadi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Akibat dekret ini, sistem pemerintahan berganti dari sistem parlementer dengan kabinet dikepalai Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen menjadi sistem presidensial, di mana kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ini, maka Kabinet Juanda berakhir dan digantikan oleh Kabinet Kerja 1.